Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Oh langit, ini, ucap sang patriark terlihat panik. Kita diserang, ucap beberapa tetua yang juga ikut panik. Bentuk formasi serangan dan bersiap, teriak sang patriark sambil mengeluarkan senjata pusakanya. Sus, sus, Hielong, Helong, Zin, Zan, Sieki, Sieba, Liu, dan Jiu muncul di hadapan mereka. Kau, teriak seorang pemuda yang didampingi dua orang di belakangnya menatap Hielong dan Helong dengan murka. Pangeran Qianrongxie, aku kira kamu langsung pulang, ternyata kau memilih untuk menguburkan diri di tempat ini, ucap Helong dengan seringai dingin. Saudara dia bagianku, sebelumnya aku begitu ingin merontokkan giginya, ternyata keinginanku itu akan terlaksana di tempat ini, ucap Hielong dengan senyumnya yang menjengkelkan. Keparat, kau kira aku ini mainanmu? Teriak Qianrongxie murka. Pangeran, siapa mereka? Tanya sang patriark. Patriark Donglao. Mereka adalah para pangeran yang telah mengambil alih kekuasaan kalian sebelumnya. Qianrongxie menjelaskan. Tiba-tiba wajah Donglao dan semua anggota klan Dong berubah masam. Hielong tersenyum kecil. Cahaha. Qianrongxie, ternyata kamu adalah orang yang suka berbicara sembarangan. Perlu kalian semua ketahui bahwa kami tidak berasal dari klan Xin. Lalu siapa kau sebenarnya? Lalu, cukup, kami tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Kedatangan kami adalah untuk memusnahkan kalian, tetapi kami akan memberikan kesempatan pada kalian untuk tetap hidup, tetapi dengan satu syarat, hancurkan kultivasi kalian, ucapnya. Sombong. Kalian pikir dengan jumlah kalian yang hanya beberapa orang itu dapat memusnahkan kami? Kacung Sin Mosu, kalian terlalu menganggap rendah kami, ucap Donglao sengit. Dari atas langit, King Ruo, King Ling dan King Ruyue dengan tenang terus berjaga dan mengawasi kawasan Gunung Elang Hitam, serta memperhatikan perang urat saraf yang sedang terjadi di bawah mereka. Di dalam benteng klan, Hielong menatap Donglao yang selalu menjawab kata-katanya dengan sengit. Bahkan para tetua yang ada di tempat itu juga ikut membantu Donglao mengejek dan menghina Hielong beserta rombongannya. Kacung-kacung Sin Mosu, tunjukkan kehebatan kalian, tantang Donglao. Baiklah, kami akan memenuhi keinginan kalian. Mari kita musnahkan mereka tanpa sisa, ucap Hielong sambil bergerak menyerang para tetua klan. Sus, Zin dan Zan dan yang lainnya bergerak ke berbagai arah menyerang kerumunan tersebut. Duar, ledakan keras bergema dan menggetarkan benteng klan Dong. Pertarungan bahasa isyarat itu belum berakhir dengan pertarungan fisik. Satu persatu para murid dan anggota klan Dong yang merupakan para kultivator tingkat rendah, hingga tingkat dewa diledakkan menjadi kabut darah. Duar, ledakan keras itu terus bergema bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang bertaburan ke berbagai arah. Perbedaan tingkat kultivasi antara mereka benar-benar membuat tempat itu seperti ladang pembantaian dan lahan perburuan singa yang kelaparan. Teriakan kesakitan dan suara tangis yang terus bergema bahkan tidak membuat tawar hati Hielong dan yang lainnya, yang justru membuat naluri membunuh mereka semakin tajam. Sus, mereka terus bergerak ke berbagai arah membunuh para anggota klan tersebut satu persatu. Tidak jauh dari tempat itu, Qianrongxie dan dua jenderalnya yang telah melihat kekejaman Hielong dan rombongannya secara perlahan mundur dari tempat pertempuran untuk melarikan diri. Qianrongxie terlihat senang saat melihat Hielong dan Helong yang mengabaikannya. Hentikan, teriak Donglao memohon saat melihat anggota klannya terus berkurang. Sebelumnya, Donglao benar-benar tidak menyangka jika Hielong dan rombongannya adalah para kultivator tingkat Dewa Langit. Tuan, tolong hentikan Tuan.
Ini semua karena hasutan Qian Rongxie, dialah yang menghasut kami untuk melakukan pemberontakan. Dialah yang meminta untuk mengirimkan orang-orang terbaik kami untuk membunuh Yang Mulia Permaisuri, ucap Dong Lao terus memohon kepada Hielong dan rombongannya untuk menghentikan tindakan mereka. Hielong yang merasa tidak memiliki sensasi dalam pertarungan tersebut lalu menghentikan tindakannya. Cukup, hentikan, ucap Hielong, yang langsung bergerak terbang menyerang Qian Rongxie yang sedang berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Sedangkan Zin dan Zan bertarung melawan jenderal yang melindunginya. Duar, duar, ledakan keras bergema saat tamparan keras Hielong beradu dengan serangan yang dilancarkan oleh Qian Rongxie. Sus, Qian Rongxie terlempar hingga menghantam bangunan dan merobohkannya. Ah, teriaknya murka. Plak, plak, suara tamparan keras hingga menerbangkan beberapa giginya. Ah, kau, anak kecil. Sudah mau mati saja kamu masih menunjukkan wajah yang menyebalkan itu. Plak-plak, tamparan keras sekali lagi bergema, dan benar-benar merontokkan seluruh gigi yang ada di dalam mulutnya. Sebagai ranah Dewa Bumi, Qian Rongxie benar-benar tidak berdaya. Apakah kau tidak tahu jika aku ini adalah pangeran? Kamu akan berhadapan dengan Kekaisaran Qian. Ayahku akan... Teriaknya kesakitan saat Hielong tiba-tiba menghancurkan dantiannya. Berani sekali kau mengancamku dengan nama kekaisaran. Di istana kekaisaran Dongnan sebelumnya kamu masih bisa pergi itu karena saudaraku meminta kami tidak membunuhmu, tetapi tidak kali ini. Tempat ini akan menjadi kuburanmu, ucapnya sambil meraih kerah baju Qian Rongxie dan membawanya di hadapan Dong Lao. Dong Lao, waktunya membuat perhitungan denganmu. Dong Lao, Qian Rongxie dan 1.500 anggota klan Dong yang tersisa kini hanya bisa terdiam. Bahkan untuk membuat pergerakan kecil saja mereka takut. Jangan membuat pergerakan apapun, karena sekecil apapun kesalahan kita, maka pasti akan berakhir dengan kematian. Dong Lao berbicara melalui telepati pada anggota klan yang tersisa. Hielong dan Helong menghampiri Dong Lao yang kini berlutut memohon pengampunan. Dong Lao, jika dari awal kamu mau bekerja sama, mungkin akhirnya tidak akan seperti ini, tetapi itu sudah terlambat. Tidak akan ada pengampunan lagi, ucap Hielong. Tuan, jangan lakukan hal itu pada kami Tuan. Dong Lao memohon. Dong Lao, kamu hanya bisa memohon tetapi tidak melakukan sesuatu yang dapat membuatku memberikan pertimbangan, ucap Hielong sambil menatap Qian Rongxie yang kini hanya bisa menangis di dalam hati. Tapi apa Tuan? Tanya Dong Lao kebingungan. Pikir saja sendiri, jawab Hielong sambil mengitari pandangannya pada anggota klan Dong yang tersisa, serta seluruh kawasan benteng yang kini penuh dengan genangan darah dari 3.000-an anggota klan Dong yang terbunuh. Pemandangan yang sangat mengerikan itu bahkan tidak membuat Hielong dan Helong memberikan keringanan pada Dong Lian, sehingga membuat Dong Lao begitu ketakutan. Ahak, Qian Rongxie tiba-tiba meraung dengan darah yang menyembur dari tangan kanannya yang terpotong. Patriark Dong Lao, kau bajingan! Teriak Qian Rongxie marah. Walaupun demikian, Dong Lao tidak menghentikan tindakannya yang justru langsung mematahkan kaki kanan Qian Rongxie. Dong Lao bajingan, mengapa kau begitu bodoh? Bukankah pada akhirnya kamu juga akan mati? Teriak Qian Rongxie murka sambil menahan rasa sakit. Tutup mulutmu, ucap Dong Lao dingin sambil menampar wajah Qian Rongxie. Di hadapan mereka, Hielong dan rombongannya menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh Dong Lao dengan santai. Dong Lao, tindakanmu cukup menghibur, tetapi memuaskan hati kami. Tuan aku, Saudara Hielong, kita harus segera pergi, selesaikan secepatnya, suara King Ruo bergema dalam pikirannya. Baik saudara, jawab Hielong. Dong Lao, kami akan segera pergi. Apakah benar Tuan? Ucapnya dengan wajah cerah. Benar, tetapi sebelum kami pergi, aku ingin melihat kamu menghancurkan kultivasi mereka semua dengan tangan sendiri. Apa? Wajah cerah itu tiba-tiba berubah panik. Di hadapan Dong Lao, para anggota klan yang tersisa hanya bisa terdiam dan menangis. Tuan, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Ucapnya memohon.
Dong Lao, jangan biarkan kami yang melakukannya, jawab Hielong dengan tatapan dingin. Tiba-tiba Qian Rongxie tertawa keras. Sudah aku katakan sebelumnya bahwa kamu juga akan mati. Kau, Dong Lao murka sambil melepaskan tebasan pedang pada Qian Rongxie. Selas, sabetan pedang tersebut memotong kaki kiri dan tangan kiri Qian Rongxie. Tawa Qian Rongxie ini berganti dengan tangisan yang memilukan. Sus, buoem. Dong Lao menendang tubuh itu hingga menghantam dinding benteng. Tuan, jika aku melakukannya, apakah Anda akan membiarkan kami tetap hidup? Tanya Dong Lao memohon. Hielong dan Helong menganggukkan kepalanya. Maafkan aku, karena kita harus tetap hidup, ucap Dong Lao menatap para anggota klan yang menangis sedih. Duar, suara ledakan bergema bersamaan dengan hancurnya dantian para anggota klan tersebut. Dengan tangan bergetar Dong Lao terus bergerak dan melakukannya. Di belakang Dong Lao, Zin, Zan dan yang lainnya mengawasi dan memeriksa para anggota klan tersebut, sedangkan mereka yang hanya dilukai dantiannya langsung dihancurkan menjadi kabut darah, sehingga membuat Dong Lao tidak bisa menipu Hielong dan Helong. Dari atas langit, King Ruo, King Ruyue dan King Ling terus memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Hielong dan yang lainnya sambil mengawasi keadaan sekitar. Ruo, apa pendapatmu mengenai hal ini? Tanya King Ruyue. Aku memberikan kebebasan pada saudara Hielong dan Helong untuk melakukan apa saja yang mereka perlu lakukan, dan aku juga ingin melihat bagaimana cara mereka berdua bersikap, terutama untuk menghadapi orang-orang di luar klan atau sekte, jawab King Ruo tenang. Ruo benar, karena suatu saat mereka akan menjadi petinggi sekte ataupun tetua di klan, ucap King Ruyue. Di dalam benteng klan Dong Lian yang telah selesai melakukan tugasnya mengambil Hielong dengan nafas terengah-engah. Sudah tuan, bagus, sekarang giliranmu, ucap Helong tegas. Oh tidak, tuan ini, ucapnya dengan wajah tidak rela. Dong Lao, jika mereka saja kehilangan kultivasinya, lalu mengapa kamu tidak? Bukankah itu tidak adil? Jika kamu tidak mau melakukannya, maka aku akan mencabut nyawamu, ucap Helong dingin. Dong Lao yang benar-benar tidak berdaya dengan wajah putus asa itu lalu menghancurkan dantiannya sendiri. Bagus, kami pergi, ucap Hielong sambil membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Setelah Hielong, Helong dan rombongannya pergi, Dong Lian terdiam dalam keheningan sambil mendengar suara rintihan Qian Rongxie yang meregang nyawa karena kehabisan darah. Di atas langit, Hielong, Helong, Zin, Zan dan yang lainnya muncul di hadapan King Ruo dan rombongannya. Saudara Ruo, bagaimana? Tanya Hielong dengan wajah cerah menatap King Ruo yang tersenyum kecil padanya. Saudara Hielong luar biasa, tetapi kita harus meninggalkan tempat ini. Baik, jawab Hielong dan Helong bersamaan. Saudara Hielong, bawa nenek bergerak ke arah timur menuju perbatasan. Aku ada sedikit pekerjaan, aku akan segera menyusul. Baik, jawab Hielong dan Helong sambil membawa King Ruyue bergerak meninggalkan King Ruo dan rombongannya. 10 menit setelah kepergian Hielong, Helong dan King Ruyue, King Ruo lalu memasukkan Zin, Zan dan yang lainnya ke dalam dunia jiwa bersamaan dengan kemunculan Huo Mingzi dan Huo Zoudao. Kakak Ruo, apa kita akan meninggalkan tempat ini begitu saja? Benar, Hielong dan yang lainnya telah mengambil bagiannya dengan baik. Adapun sisanya adalah tugas Jenderal Ao Lingtian dan pasukannya, karena kita tidak mungkin membiarkan mereka datang dan pergi dengan tangan kosong. Kakak, aku mengerti, ucap King Ling menatap sang suami dengan kagum. Zoudao, mari susul mereka, ucap King Ruo memberi perintah. Baik penguasa, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di tempat lain, King Ruyue, Hielong dan Helong terus bergerak meninggalkan Gunung Elang Hitam, terus bergerak menuju wilayah perbatasan. Saat mereka terus bergerak, tiba-tiba Hielong dan Helong merasakan kehadiran aura yang sangat kuat mendekati mereka. Nenek, tenanglah, ucap Hielong berhenti sambil mengeluarkan senjatanya.
Hielong dan Helong sangat heran saat melihat King Ruyue justru tersenyum santai. "Nenek, ada apa?" tanya Helong heran. Sus, dua ekor kilin api berwarna hitam dan berwarna ungu bergerak mendekati mereka. "Nenek, awas!" teriak Hielong dan Helong bergerak menghadang makhluk langit tersebut. Pada saat mereka semakin dekat, tiba-tiba keseimbangan mereka berdua hampir hilang dan terjatuh saat melihat King Ruo dan King Ling duduk dengan santai di atas salah satu makhluk langit yang sangat mengerikan itu. "Saudara Hielong, ada apa?" tanya King Ruo sambil menahan tawanya. "Tidak, kami hanya bermain-main," jawab Hielong gelagapan sambil menatap King Ruo dengan rasa tidak percaya. "Saudara Ruo, mereka, Tuan Hielong, Helong, aku Huo Mingzi dan dia saudaraku Huo Zoudao. Kami berdua adalah pelayan penguasa King Ruo," jawab Huo Mingzi menjelaskan. Hielong dan Helong hampir menjatuhkan rahangnya saat mendengar kata-kata Huo Mingzi yang memperkenalkan dirinya dengan hormat. Mereka berdua merasa begitu heran, karena kilin api yang merupakan makhluk langit itu mau menjadi pelayan King Ruo. Dan yang membuat mereka semakin takjub adalah tingkat kultivasi kedua kilin api tersebut yang bahkan telah berada di tingkat dewa surga. "Naiklah," ucap King Ruyue membuyarkan lamunan mereka berdua sambil menaiki punggung Huo Mingzi. "Baik nenek," jawab Hielong sambil beranjak dari tempatnya yang diikuti oleh Helong. "Baik, mari kita pergi," ucap King Ruo. "Kakak," ucap King Ling sambil mencubit tangan King Ruo. "Adik ipar Ling, ada apa?" tanya Hielong penasaran. "Tidak apa-apa, Mingzi," ucap King Ling pelan. "Baik penguasa putri," tapi, ucapnya sambil menatap King Ruo. "Maaf, aku hanya hampir lupa," jawab King Ruo sambil meminta Huo Mingzi untuk mengajarkan teknik mata kilin langit sambil tersenyum kecil. "Ling sebenarnya aku ingin membuat mereka berdua mabuk," sambil menatap Hielong dan Helong yang sedang mempelajari teknik mata kilin langit, yang hanya ditanggapi oleh King Ling dengan senyum kecil. 15 menit kemudian, setelah Hielong dan Helong selesai menguasai teknik tersebut, kedua kilin api tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Di atas langit, di atas punggung Huo Mingzi. "Saudara Hielong, kapan kita bisa memiliki tunggangan hebat seperti ini?" ucap Helong sambil menatap ke arah King Ruo dengan kagum, berbicara melalui telepati. "Saudara Helong, kita memang seharusnya memiliki tunggangan pribadi, namun jangan tunggangan yang seperti ini," jawab Hielong sambil menggelengkan kepala. "Maksud saudara Hielong?" "Hais, saudara ini, kilin langit ini adalah hewan buas tingkat dewa surga. Apakah saudara ingin mati?" Helong tersenyum kecut. "Saudara Hielong benar," jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. "Saudara Helong, aku ada ide. Bagaimana jika kita mencari tunggangan dengan berpergian ke tempat-tempat terlarang?" "Saudara Hielong, itu ide yang luar biasa. Setelah kembali ke sekte, kita akan mengambil misi itu," jawab Hielong dengan penuh semangat. Di atas punggung Huo Zoudao, King Ruo mengeluarkan lencana giok jiwa. "Kakak, ada apa?" tanya King Ling. "Ling aku ingin melapor pada Patriark Molin," jawab King Ruo lembut sambil mengirim pesan pada Molin. "Kakak benar, karena memang saat ini seharusnya kita sudah berada di sekte." Di tempat lain, di aula utama sekte Gunung Emas, Patriark Molin yang duduk bersama Lin Feng dan beberapa tetua tingkat tinggi lainnya, tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. "Patriark, ada apa?" tanya Lin Feng saat Molin tiba-tiba mengeluarkan lencana giok jiwa dari cincin penyimpanannya. "Ada pesan dari wakil pemimpin King Ruo. Mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari lagi dia akan tiba," Molin menjelaskan. Akhirnya, ucap Lin Feng senang. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga begitu senang atas informasi tersebut, terlebih lagi mereka memerlukan pemikiran King Ruo untuk mengatasi masalah yang saat ini mereka hadapi, terutama untuk mempersiapkan pasukan yang akan ikut dalam acara kejayaan sekte. "Ini adalah berita baik, dan aku ingin kalian tetap merahasiakannya hingga wakil pemimpin King Ruo tiba," ucap Patriark Molin mengingatkan semua orang. "Baik Patriark,
jawab mereka bersamaan sambil melanjutkan perbincangan tersebut. Tempat lain, King Ruo dan rombongannya kini tiba di ibu kota kerajaan Bai. Dari atas langit mereka dapat melihat kerajaan tersebut sudah mempersiapkan diri dengan baik, terutama untuk menghadapi perang yang akan terjadi. Nenek, sepertinya kota ini tidak mengetahui kekacauan yang terjadi di Gunung Elang Hitam, ucap Hielong sambil memperhatikan kota yang begitu tenang tersebut. Hielong sebelumnya Ruo sudah mengunci tempat itu, ringkasan terjadinya kekacauan bahkan getaran pun tidak akan keluar dari wilayah gunung itu. Nenek, aku mengerti, jawab Hielong. Setelah memastikan kota kedua terdekat dari wilayah perbatasan itu aman, King Ruo dan rombongannya bergerak menuju kerajaan Hei. Saudara Ruo, apakah kita benar-benar tidak akan terlibat dalam pertempuran ini? Tanya Helong. Siapa bilang? Aku sengaja meninggalkan kakek Shin Mosu supaya dia dapat menjadi lebih kuat dan percaya diri. Lagi pula kita hanya bisa terlibat secara rahasia. Hielong dan Helong akhirnya merasa lega. Dari awal mereka berdua juga sudah mengira bahwa King Ruo tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja, terlebih lagi menyangkut masalah keluarga. Saudara Ruo, apa rencana kita? Tanya Helong penasaran. Rencana kita sederhana, aku ingin membuat kekacauan di dalam pasukan Kekaisaran Qian. Saudara Ruo, bagaimana caranya? Tenanglah, orang-orangku sudah menunggu di Kekaisaran Qian. Tugas kita kali ini sangat sederhana, yaitu mengacau dan mengurangi jumlah pasukan mereka. Karena jumlah kita sedikit, kita akan melakukannya secara gerilya. Baik, aku mengerti. Lalu apakah ada lagi? Tanya Helong. Ada, selama misi ini, kita juga tidak boleh menggunakan kekuatan hingga di tingkat ranah Dewa Langit, karena itu akan dapat memancing kecurigaan, terutama dari pagoda emas 3 lantai. Aku mengerti, karena hanya kekuatan sekte yang bisa seperti itu, sedangkan keberadaan dan keterlibatan kita sangat dilarang keras oleh aturan itu, jawab Hielong sambil menggelengkan kepala. Benar, ucap King Ruo membenarkan. Tanpa terasa, mereka akhirnya tiba di wilayah kerajaan Hei. Dari atas langit, mereka dapat melihat kota itu telah tersegel dengan mantra formasi perlindungan serta kesiapan dari pasukan yang sudah ditempatkan di setiap sudut kota. Saudara Ruo, ada apa? Tanya Hielong saat melihat King Ruo turun dari punggung Huo Zoudao dan membuat segel tangan. Mantra formasi perlindungan kota ini cukup lemah, aku bahkan mampu menghancurkannya dalam 1 kali serangan, ucap King Ruo menjelaskan. Sus, 3 bentuk lingkaran mantra formasi berwarna putih keemasan muncul dari kehampaan lalu menyelimuti kubah perisai perlindungan kota Hei. Perisai tersebut bergetar dan menjadi semakin tebal. Selain itu, di atas perisai tersebut muncul mantra formasi ilusi pembunuhan. Beberapa jenderal yang berjaga di atas benteng kota yang melihat perubahan itu dengan takjub. Seseorang telah menolong kita dan membantu menguatkan perisai perlindungan kota ini, ucap sang jenderal senang. King Ruo dengan rupa Shin Mosu muncul di hadapan mereka. Yang mulia Kaisar, ucap mereka berlutut dengan hormat. Berdirilah, ucapnya sambil memberikan piringan emas yang merupakan pusat pengendali segel mantra formasi pembunuhan dan ilusi, serta menjelaskan cara menggunakannya. Yang mulia, ini. Aku ingin kalian tetap aman, ucapnya ramah lalu meninggalkan tempat itu. Tubuhnya lenyap dari pandangan semua orang. Para jenderal dan komandan pasukan yang masih berada di atas tembok benteng kota itu hampir tidak mempercayai pandangan mereka. Ternyata Yang Mulia Kaisar adalah orang yang sangat peduli, ucap para jenderal dengan wajah bahagia. Di atas langit, King Ruo kembali lagi bergabung bersama kelompoknya. Mari kita pergi. Baik penguasa, ucap Huo Zoudao dan Huo Mingzi bersamaan. Di atas punggung Huo Mingzi, King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Cara King Ruo membangun citra Shin Mosu pada kerajaan Hei, menurutnya benar-benar sangat luar biasa. Ruo, bagaimana jika ada orang lain minta Shin Mosu menciptakan mantra formasi tersebut? Apakah nenek ingat dengan catatan strategi perang yang aku berikan pada kakek Shin Mosu sebelumnya?
Di dalam catatan itu ada teknik mantra formasi tersebut, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. King Ruyue menganggukkan kepalanya. Pola pikir King Ruo yang berada satu langkah dari pola pikir orang lain itu benar-benar membuatnya semakin kagum. Tanpa terasa perjalanan mereka akhirnya tiba di wilayah perbatasan. Dari atas langit, mereka dapat melihat ratusan ribu prajurit Kekaisaran Dongnan yang ditempatkan di berbagai titik di sekitar wilayah perbatasan. Ternyata mereka telah diarahkan dengan baik, bahkan aku tidak menyangka bahwa di setiap tempat itu adalah jebakan. Saudara Ruo, apakah ini? Tanya Hielong sambil menatap King Ruo. King Ruo tersenyum kecil. Aku hanya menjelaskan garis besarnya pada Jenderal Huo'er, tapi aku tidak menyangka jika dia melakukannya dengan lebih baik, ucap King Ruo. Qian Xuan, Qian Zhang, kalian benar-benar berurusan dengan orang yang salah, ucap Helong membatin. Setelah memastikan persiapan di wilayah perbatasan itu berjalan dengan baik, King Ruo lalu membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu menuju wilayah netral. Sung, perisai perlindungan yang berada di wilayah benteng perbatasan bergetar. Jenderal besar, seseorang telah melewati perisai perlindungan dan meninggalkan wilayah Kekaisaran Dongnan, ucap seorang komandan pasukan melapor pada Huo'er yang sedang membicarakan strategi perang bersama para jenderal lainnya. Huo'er serta para jenderal yang ada di tempat itu begitu terkejut dengan laporan itu, namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap siaga, dan tingkatkan penjagaan. Baik Jenderal Besar, jawab sang komandan lalu meninggalkan tempat itu. Di wilayah netral, King Ruo dan rombongannya terus bergerak hingga tiba di wilayah Gunung Bambu Hitam. Saudara Ruo, itu, ucap King Helong sambil menunjuk pertempuran yang terjadi di beberapa tempat. Itu mungkin pasukan mata-mata dari Kekaisaran Qian ataupun Kekaisaran Dongnan. Saudara, apakah kita, ucap Hielong dengan wajah ragu. Aku mengerti, karena ada beberapa tempat, sebaiknya kita membagi kelompok. Saudara Hielong, Helong, kalian berdua memeriksa pertarungan yang ada di sebelah kanan, dan aku memeriksa yang berada di sebelah kiri. Nenek, Ling Er, kalian berdua awasi kelompok yang ada di depan, tetapi ingat, jangan terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. 15 menit lagi kita kembali dan berkumpul di tempat ini. Baik, jawab mereka bersamaan sambil bergerak meninggalkan Huo Mingzi dan Huo Zoudao yang menunggu di tempat itu. Sus, King Ruo bergerak mendekati pertempuran yang terjadi di lembah Gunung Bambu Hitam. 5 pemuda yang menggunakan pakaian hitam bertarung dengan 5 kultivator bercadar hitam. Kedua kelompok ini benar-benar aneh. Namun kelompok bercadar ini sangat mencurigakan. Apakah mereka mata-mata dari kedua kekaisaran? King Ruo membatin saat merasakan jejak aura yang dikenalinya, sambil mengamati pertarungan tersebut. Kedua kelompok yang merupakan para kultivator tingkat dewa itu terus bergerak saling menyerang, berusaha untuk melumpuhkan masing-masing lawan mereka secepat mungkin. Duar, duar, suara ledakan terus bergema memecah keheningan dan menghancurkan tempat itu. Dalam pertempuran tersebut, King Ruo sesekali merasakan jejak lingkaran kekuatan dari kelompok bercadar hitam. Oh tidak, mereka, ucapnya lalu melesat menyerang. Duar, duar, ledakan keras bergema saat serangannya beradu dengan serangan yang dilancarkan oleh kelompok bercadar hitam tersebut. Dalam waktu singkat, aura kegelapan keluar dari tubuh mereka. Saudara, dari mana kalian? Tanya King Ruo pada kelompok yang tidak menggunakan cadar. Tuan, kami dari Kekaisaran Qian, kami ingin memasuki wilayah Kekaisaran Dongnan, tetapi kami tidak mengira akan bertemu dengan para kultivator iblis ini, ucap sang pemimpin kelompok menjawab. Di hadapan mereka, 5 kultivator yang menggunakan cadar itu kini langsung mengubah wujud menjadi 5 ekor ular raksasa. Mereka adalah prajurit dari neraka kuno. Jangan-jangan kelompok inilah yang membunuh Pangeran Lin Xuan, King Ruo membatin. Sish, kelima ular raksasa itu mendesis. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Bunuh. Perintah sang pemimpin kelompok ular raksasa untuk menyerang King Ruo. Dengan segera King Ruo mengeluarkan Zin, Zan, Sieki, Sieba,
dan Xie Jiu untuk membantu kelompok Hielong dan kelompok Qingling. Di hadapannya, King Ruo terus mengamati kelima ular raksasa tersebut yang ternyata juga menyamarkan tingkat kultivasinya dari tingkat dewa langit ke tingkat dewa biasa. Yang membuat King Ruo heran adalah tujuan mereka melakukan penyamaran itu. Sus, kelima ular hitam raksasa itu bergerak. Serang, ucap King Ruo sambil bergerak menyerang. Sus, tapak putih keemasan dengan balutan petir berwarna hitam muncul dari kehampaan menampar ular-ular tersebut. Duar, ledakan keras bergema saat serangan King Ruo tersebut disambut dengan serangan angin yang diludahkan oleh ular-ular tersebut. Duar, beberapa prajurit dari Kekaisaran Qian yang juga ikut menyerang itu terlempar dan mengirim mereka terbang hingga terluka parah. Dari kelima prajurit tersebut, 2 diantaranya langsung tewas seketika. Sus, ketujuh pisau cahaya Shen Guang muncul dan langsung melesat menyerang ular hitam raksasa tersebut. Duar, ledakan keras terus bergema menggetarkan tempat itu. Sus, pisau cahaya Shen Guang terus bergerak menyerang, dan mengacaukan serangan yang dilancarkan oleh kelima ular tersebut. Sus, salah satu pisau cahaya Shen Guang mengenai mata ular hitam raksasa tersebut. Sis, ular itu mendesis murka menyerang King Ruo dengan membabi buta. Duar, pukulan tapak naga emas ilahi menghantam kepala ular tersebut dan mengirimnya terbang hingga beberapa meter. Belum sempat ular tersebut bergerak untuk bangkit, King Ruo kembali melepaskan pukulan susulan. Duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan robohnya ular raksasa itu. Sus, pisau cahaya Shen Guang menembus tubuhnya. Melihat salah satu anggotanya mati, keempat ular raksasa yang tersisa kini justru semakin ganas. Kemarilah, ucap King Ruo memprovokasi. Sus, 3 ular raksasa itu menciptakan serangan mantra formasi, sedangkan satu lainnya terus bergerak menyerang King Ruo. Sus, mantra formasi pengisap jiwa ular muncul dari langit. Namun belum sempat mantra formasi itu tercipta dengan sempurna, kelima pisau cahaya Shen Guang menghancurkannya. Tampak sang pemimpin ular raksasa itu tidak menyerah. Namun apa daya setiap kali mereka menciptakan mantra formasi pengisap jiwa ular tersebut, pisau cahaya Shen Guang terus muncul dan menghancurkannya sehingga membuat mereka semakin murka. Karena begitu emosi, tingkat konsentrasi mereka bertarung mulai terganggu, bahkan ular hitam itu kini menyerang King Ruo dengan membabi buta, sehingga kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh King Ruo untuk melepaskan pukulan. Tapak emas naga ilahi yang dikombinasi dengan petir hitam keemasan menghantam kepala sang pemimpin kelompok dengan telak. Duar, ledakan keras bergema bersama dengan robohnya ular tersebut. Melihat sang pemimpin kelompok dikalahkan dengan telak, ketiga ular raksasa yang tersisa lalu bergerak pergi melarikan diri. Mimpi, ucap King Ruo sambil menciptakan perisai kubah langit. Jaring emas raksasa berbentuk kubah muncul dari langit dan menutup kawasan itu. Duar, jaring emas itu bergetar saat ketiga ular raksasa tersebut berusaha menerjang keluar. King Ruo melesat menyerang salah satunya. Tebasan pedang Sue Luo langsung melukainya. Raungan kesakitan saat tubuhnya kembali ke dalam wujud manusia. Manusia keparat, kami bahkan tidak mengganggu kalian, teriaknya murka sambil menahan dadanya yang terluka terkena tebasan pedang. Tanpa menghiraukan makian sang pemuda, King Ruo melesat dengan kecepatan puncaknya menghampiri sang pemuda sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo. Mari mati bersama, teriaknya menyambut serangan King Ruo. Teknik penghancuran diri, King Ruo membatin sambil mengubah arah serangannya. Duar, ledakan dahsyat menyapu tempat itu. King Ruo terdorong hingga berapa meter sambil melindungi diri dari ledakan tersebut. Dari jauh, 2 ular lainnya yang telah mengubah wujud menjadi manusia bergerak mendekati King Ruo, sambil melepaskan serangan rantai hitam. Rantai hitam itu melesat dengan kecepatan tinggi. Duar, tebasan pedang Sue Luo menghancurkan rantai hitam-hitam itu dengan seketika. Bajingan ini memiliki begitu banyak pusaka.
teriaknya murka sambil terus bergerak menyerang. Sepertinya mereka juga ingin meledakkan diri. King Ruo membatin sambil melihat arah pergerakan serangan mereka. Sus! King Ruo bergerak menyerang salah satu darinya dan melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi. Duar, tubuh sang pemuda terlempar. Di sisi lain, satu pemuda lainnya terus berhadapan dengan pisau cahaya Shen Guang. Sus! King Ruo menghampiri tubuh yang terluka tersebut sambil melepaskan serangan rantai jiwa. Kau akan mendapatkan kematian karena sudah berani menyinggung kami. Tutup mulutmu. Sudah mau mati saja masih banyak bacot, teriak King Ruo sambil melempar tubuh tersebut ke dalam dunia jiwa. Bagaimana dia bisa melenyapkan begitu saja, ucap pemuda lainnya yang sedang bergelut dengan pisau cahaya Shen Guang begitu terkejut saat melihat tubuh temannya yang tiba-tiba dilenyapkan oleh King Ruo. Teriaknya murka sambil membuat segel tangan. Teknik penghancuran diri. King Ruo membatin sambil menarik pisau cahaya Shen Guang dan melindungi diri dengan pedang Sue Luo. Perisai petir muncul. Sang pemuda bergerak melesat mendekati King Ruo dengan kecepatan tinggi. Duar, ledakan dahsyat sekali lagi bergema menghancurkan kawasan lembah tersebut tanpa sisa. Dalam ledakan itu, 3 mata-mata dari Kekaisaran Qian yang tersisa juga ikut tewas bersamanya. Pasukan berani mati ini benar-benar gila, King Ruo membatin. Nenek, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ling dan yang lainnya yang mendapat informasi dari King Ruo lalu lebih berhati-hati. Mereka terus mengamati pertempuran tersebut dengan seksama sambil menunggu kesempatan untuk melakukan serangan kejutan. Aku tidak menyangka jika mereka adalah pasukan dari neraka kuno, ucap King Ruo berbicara pada King Ling melalui telepati sambil mengawasi pertempuran tersebut. Nenek, mereka adalah mata-mata dari Kekaisaran Dongnan, kita harus menolongnya, ucap King Ling sambil bergerak lalu diikuti King Ruo memasuki pertarungan itu. Kalian pergilah, serahkan pada kami, teriak King Ling yang tiba-tiba muncul dalam pertarungan tersebut sambil melepaskan serangan. 5 prajurit yang merupakan kultivator tingkat dewa itu begitu terkejut saat melihat kemunculan 2 wanita bercadar yang tiba-tiba membantu mereka. Tapi Nona, ucap sang pemimpin kelompok ragu. Jangan tertipu, mereka bukanlah lawan kalian. Mereka adalah para kultivator iblis tingkat dewa langit yang menyamarkan tingkat kultivasinya. Pergi sekarang atau kalian akan mati, King Ruo mengingatkan. Ketika mendengar kata-kata King Ruo, tiba-tiba kelima kultivator bertopeng itu mengubah wujud menjadi ular raksasa. Aura penindasan hewan buas tingkat dewa langit menggetarkan tempat itu. Pergi, terak pemimpin kelompok mata-mata dari Kekaisaran Dongnan membawa rombongannya meninggalkan tempat pertempuran. Hati-hati, ucap King Ruo sambil menyerang. Zin, Zan, Sieki, Sieba, dan Siejiu muncul membantu mereka. Penguasa putri, kembalilah. Tapi, penguasa putri, jangan membuat penguasa cemas, ucap Zin sambil bergerak menyerang. Kuo Zoudao muncul di sisi King Ling. Nenek, mari kita pergi, ucap King Ling sambil membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Kuo Zoudao bergerak meninggalkan tempat itu melesat ke atas langit sambil memperhatikan pertarungan Zin, Zan dan rombongannya. Ada apa? Tanya King Ruo. Nenek, kelompok tersebut ternyata bertarung menggunakan teknik penghancuran diri. Apa? Itu adalah teknik terlarang yang sangat mengerikan. Lalu bagaimana dengan mereka? Tanya King Ruo sambil memperhatikan Zin dan rombongannya yang terus menyerang kelima ular raksasa tersebut. Saat mereka berdua terus memperhatikan pertarungan tersebut, tiba-tiba King Ruo menghampiri mereka. Nenek, apakah kalian baik-baik saja? Ucap King Ruo sambil memperhatikan King Ling dan King Ruo dengan seksama. Kakak tenanglah, kami baik-baik saja, jawab King Ling menenangkan. Baguslah. Nenek, tetaplah di sini, ucap King Ruo sambil bergerak pergi. King Ruo muncul di sisi Hielong dan Helong yang masih berada di tempat persembunyian.
Saudara Hielong, Saudara Ruo, mereka adalah mata-mata dari Kekaisaran Dongnan dan Kekaisaran Qian. Apa yang harus kita lakukan? Bantu mereka dan tangkap mata-mata dari Kekaisaran Qian itu. Baik, jawab mereka berdua bersamaan. Kakak Hielong dan Helong, aku serahkan mereka pada kalian berdua, ucap King Ruo langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Jin, Zan, Sieki, Sieba, dan Siejiu yang sedang bertarung melawan kelima ular raksasa dikejutkan dengan kedatangan King Ruo. Penguasa, mereka adalah para kultivator iblis tingkat Dewa Langit Puncak. Jin melaporkan sambil melepaskan serangan pada kelima makhluk tersebut. Jin, Zan, lindungi kawasan ini. Sedangkan yang lainnya buat serangan formasi penyerap jiwa. Aku ingin menangkap mereka, ucap King Ruo. Baik, jawab mereka sambil bergerak. Dalam waktu singkat, perisai kubah langit yang dibalut dengan kabut tipis muncul dari langit dan menutup kawasan tersebut. Di dalam kubah, Sieki, Sieba, dan Siejiu terus bergerak membuat serangan formasi. Ingin menangkap kami, sungguh naif, ucap sang pemimpin monster ular meledek King Ruo. Tanpa menghiraukan ejekan itu, King Ruo terus bergerak melepaskan serangan pukulan. Suara ledakan terus bergema dengan dahsyat, mengguncang perisai kubah langit yang sedang ditopang oleh Jin dan Zan. Sieba, teriak King Ruo saat melihat pelayannya tersebut hilang keseimbangan. Duar, duar, ledakan keras bergema saat salah satu dari ular raksasa itu berhasil menghantamkan ekornya. Sus, Sieba terlempar hingga menghantam dinding perisai kubah langit dan menggetarkannya. Sus, King Ruo bergerak menolongnya sambil melepaskan serangan. Penguasa, aku, pulihkan dirimu, kembalilah, ucap King Ruo sambil memasukkannya ke dalam dunia jiwanya. Sieki, Suejiu, hati-hati, ini adalah serangan racun tanpa warna. Jangan menggunakan serangan kotak fisik. Baik penguasa, bajingan kecil, ternyata kamu hebat juga. Aku tidak menyangka kamu juga tahu dengan serangan racun tanpa warna. Pemimpin ular itu sekali lagi mengejek King Ruo. Racun sampah masih dibanggakan. Jika berani terima seranganku, tantang King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo sambil memprovokasi. Duar, duar, serangannya dihadang oleh perisai angin. Sus, King Ruo bergerak mundur menghindar sapuan angin yang berisi racun tanpa warna tersebut. Walaupun dirinya kebal terhadap racun itu, tetapi dirinya tidak ingin bertindak sembarangan, terutama menghadapi ras ular yang cerdik tersebut. Bicara saja yang besar, tetapi masih menghindar, ucap pemimpin ular tersebut sambil terus melepaskan serangan, dengan melepaskan tembakan angin beracun. Racun tanpa warna adalah racun yang berada di tingkat racun kayu puncak, satu tahap menuju racun tingkat api. Apakah hanya itu yang kamu punya? Ucap King Ruo memprovokasi yang membuat ular-ular itu semakin beringas. Sieki, Siejiu, terus serang dari jarak jauh, dan kuras kekuatannya. Tunggu hingga mereka kembali ke dalam wujud manusia, aku akan membuat perhitungan dengan mereka, ucapnya melalui telepati. Baik penguasa, jawab mereka berdua. Haha, bajingan kecil, ternyata kamu hanya bisa seperti kodok yang melompat ke sana kemari, ucap sang pemimpin balas memprovokasi King Ruo yang terus menghindari serangannya. Dari jauh, mata-mata dari Kekaisaran Dongnan yang berhasil meninggalkan tempat itu menyaksikan pertempuran tersebut dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar tidak menyangka jika yang dihadapi mereka hadapi sebelumnya merupakan para kultivator Dewa Langit tingkat puncak. Yang membuat mereka begitu penasaran adalah tindakan dari para ular-ular raksasa yang sebelumnya tidak menggunakan kekuatan puncak mereka. Kelompok manusia ular ini pasti sedang menjaga rahasia, ucap sang pemimpin itu. Benar, semoga para kultivator yang datang menolong kita mengetahui rahasia tersebut, jawab yang lainnya. Semoga saja, ucap sang pemimpin kelompok membawa rombongan meninggalkan tempat itu. Di dalam kubah jaring emas, suara ledakan terus bergema dan menggetarkan tempat itu, membuat pertempuran yang ada di dalam kubah perisai langit tersebut benar-benar mengerikan.
King Ruo dan rombongannya terus melancarkan serangan untuk melemahkan kekuatan ular-ular raksasa tersebut. "Terimalah!" teriak King Ruo. Sus, sus, ratusan jarum perak bergerak ke berbagai arah menyerang kelima ular tersebut. Sus, sapuan tembakan angin menghalau serangan jarum perak tersebut dan sebagian lagi mengenai tubuh mereka, tetapi terlempar begitu saja. "Hahaha, serangan klasik. Apakah kamu menyerang kami dengan jarum beracun? Sungguh naif. Kulit kami ini bahkan lebih keras dari jarum perakmu itu." King Ruo hanya tersenyum kecil sambil terus melepaskan serangan jarum perak tersebut. "Penguasa, mereka semakin kuat, bahkan terlihat tanpa lelah," ucap Sieki. "Benar, ada yang salah. Ternyata mereka menggunakan mantra formasi rantai bumi untuk menopang teknik transformasi mereka," ucap King Ruo yang tiba-tiba melihat mantra formasi penopang yang dilindungi oleh salah satu dari ular tersebut. King Ruo dan rombongannya tidak menyangka jika salah satu ular yang terlihat diam dan santai itu ternyata sedang melindungi mantra formasi di bawah tubuhnya. Mereka benar-benar cerdik. "Sieki, Siejiu, serang lingkaran formasi tersebut, terutama pada lingkaran yang berwarna merah yang merupakan mata formasi. Lakukan secara diam-diam," ucap King Ruo sambil melepaskan serangan. "Baik penguasa." Trar, tombak petir muncul. Sus. King Ruo bergerak dengan kecepatan, puncaknya bergerak menuju ular yang berada di tengah keempat ular lainnya tersebut. "Keparat, ternyata bajingan kecil ini mengetahui mantra formasi rantai bumi yang kita gunakan. Buat perisai sisik ular," teriak sang pemimpin memberi perintah pada kelompoknya untuk menahan serangan tombak petir yang bergerak ke arah mereka. "Sieki, Siejiu, sekarang," ucap King Ruo sambil melesatkan tombak petir pada perisai sisik ular tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mendorong ular tersebut hingga beberapa meter. Dengan segera, Sieki dan Siejiu melepaskan serangan penghancur pada lingkaran mantra formasi yang tersembunyi di balik tubuh ular tersebut. Duar, mantra formasi tersebut meledak. "Ark!" teriak sang pemimpin kelompok tersebut murka. Dia benar-benar tidak menyangka jika serangan King Ruo merupakan serangan pengalihan. "Ternyata kalian tidak secerdik yang aku pikirkan," ucap King Ruo memprovokasi. Dalam waktu singkat, teknik transformasi mereka lenyap. Sus, tubuh mereka kembali ke dalam wujud manusia. "Bajingan, kau benar-benar..." Umpatan sang pemimpin kelompok tersebut terhenti saat tapak putih keemasan dengan balutan petir tiba-tiba muncul dari kehampaan menyerangnya. Duar, serangan tapak penghapus langit King Ruo beradu dengan tapak hitam beracun sang manusia ular tersebut. Bajingan ini ternyata sangat kuat, batinnya menghindar serangan susulan yang dilancarkan oleh King Ruo, sambil memulihkan tangannya yang bergetar dan kebas. Setelah tidak menggunakan teknik transformasi, kelima manusia ular tersebut benar-benar merasakan perbedaan kekuatan yang luar biasa. Sus, tapak putih keemasan itu terus bermunculan tanpa henti menghantam mereka satu persatu. "Ark!" teriak para manusia ular itu murka. "Anak muda, sebelumnya kamu mengatakan bahwa aku adalah kodok yang hanya bisa melompat ke sana kemari, tapi tanpa teknik transformasi sekarang kalian seperti cacing kepanasan yang begitu takut dengan matahari," ucap King Ruo memprovokasi. "Terlalu sering bicara itu bisa membuatmu terbunuh," jawab sang pemimpin kelompok sengit sambil melepaskan tembakan racun hitam. "Racun tingkat api," ucap King Ruo membatin sambil mengingatkan Sieki dan Siejiu untuk lebih berhati-hati. Sus, serangan tapak yang dilepaskan oleh King Ruo berganti dengan tembakan ratusan jarum perak. "Lagi-lagi serangan sampah," teriak sang pemimpin kelompok tersebut mengejek sambil menghalau serangan jarum tersebut. Namun dari ratusan jarum perak itu salah satu di antaranya mengenai kaki kirinya. Tus, jarum perak itu menusuk betisnya. "Aak!" teriaknya kesakitan. Tanpa menunda sang pemimpin itu langsung menebas kakinya. "Hati-hati, jarum peraknya mengandung racun tingkat api," teriaknya mengingatkan kelompoknya. Bajingan kecil ini ternyata juga memiliki racun tingkat api. Dia bahkan dengan sengaja melancarkan serangan jarum perak untuk menguras kekuatanku, batinnya kesal sambil menghindari serangan jarum perak.
Banyaknya jarum perak yang berterbangan ke berbagai arah itu membuatnya sedikit kewalahan. Dalam pertarungan hidup dan mati saja kamu masih bisa kehilangan fokus dan mengabaikanku, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya sambil melepaskan serangan tapak naga emas ilahi. Wos! Duar, ledakan keras mengirim tubuh itu terbang hingga puluhan meter. Sus! King Ruo bergerak mengikutinya sambil melepaskan serangan rantai jiwa. Duar, ledakan keras bergema saat sang pemimpin ular tersebut dalam keadaan terlempar terbang, menebas rantai jiwa yang dilepaskan oleh King Ruo. Ark! Teriaknya sambil menahan rasa sakit saat tubuhnya yang telah terluka itu terlempar menghantam dinding perisai kubah langit. Aku Si Hong, akan membunuhmu. Si Hong yang tertipu oleh serangan jarum perak biasa, ucap King Ruo sambil menamparnya dengan keras, dan mengikat tubuh tersebut dengan rantai jiwa. Ark, kamu ternyata menipuku. Kamu, sus, tubuhnya lenyap ke dalam dunia jiwa. Keempat pemuda lainnya yang melihat sang pemimpin kelompok tiba-tiba dikalahkan dan lenyap, mulai menjaga jarak dan lebih berhati-hati. Sekarang giliran kalian, ucap King Ruo dengan seringai dingin. Cih, terlalu menganggap rendah kami, ucap pemuda lainnya sambil melepaskan serangan. Sieki, Siejiu terus tekan mereka. Jangan biarkan mereka menggunakan teknik penghancuran diri, ucap King Ruo mengingatkan. Baik penguasa, jawab Sieki dan Siejiu yang belum bisa melukai salah satu dari mereka. Sus! King Ruo bergerak menyerang sambil melepaskan ratusan jarum perak lainnya. Saudara, hati-hati. Aku yakin jarum perak itu pasti mengandung racun tingkat tinggi, teriak seorang pemuda sambil melepaskan serangan tapak hitam untuk menghalau serangan jarum perak tersebut. Walaupun demikian, beberapa jarum perak tersebut berhasil mengenai tubuhnya, namun pemuda tersebut masih baik-baik saja. Apakah ini hanya jarum biasa? Batinnya sambil mencabut jarum-jarum yang menancap pada tubuhnya. Sus! King Ruo bergerak menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan pukulan. Duar, sang pemuda terlempar dengan keras hingga menghantam perisai kubah langit. Belum sempat sang pemuda tersebut berdiri, King Ruo kembali melepaskan serangan susulan. Duar, tapak penghapus langit menghantam tubuhnya dan membenamkannya hingga beberapa meter ke dalam tanah. Ark, teriaknya kesakitan berusaha bangkit berdiri. Sus! King Ruo muncul di hadapannya. Plak, tamparan keras King Ruo menghantam wajahnya dan membuatnya terhuyung dan terjatuh. Kau, sus, rantai jiwa muncul dan melilit tubuhnya. Kau akan merasakan siksaan, tapi nanti, ucap King Ruo tersenyum sambil melemparnya ke dalam dunia jiwanya. Melihat temannya yang tiba-tiba hilang, membuat ketiga pemuda yang tersisa tidak ingin melanjutkan pertempuran itu. Saudara, sekarang, teriaknya keras sambil membuat segel tangan. Teknik penghancuran diri tubuh iblis. Sieki, Siejiu, cepat kemari, teriak King Ruo sambil menciptakan perisai ruang dan waktu dengan balutan petir hitam keemasan. Sus! Sieki dan Siejiu bergerak ke arah King Ruo dengan kecepatan puncaknya. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras menghancurkan tempat itu bersamaan dengan hilangnya perisai kubah langit. Kawasan hutan bambu hitam itu terlihat begitu kacau dengan batu dan debu yang berterbangan ke berbagai arah. Di atas langit, King Ling dan King Ruyue begitu panik. Kakak Ruo, ucap King Ling meminta Huo Zoudao mendekati tempat itu. Ruo ucap King Ruyue membatin sambil mencari keberadaan King Ruo. Sus! King Ruo, Sueki dan Siejiu melesat keluar dari tempat itu yang diikuti Zin dan Zan. Apa kalian baik-baik saja? Tanya King Ling sambil memeriksa mereka. Ling tenanglah, jawab King Ruo menenangkannya. Di belakang King Ruo, Sieki dan Siejiu terlihat masih mengatur nafas mereka. Terlebih lagi Zin dan Zan yang menopang mantra formasi kubah langit benar-benar merasakan serangan langsung dari teknik penghancuran tubuh iblis tersebut dengan tangan yang masih bergetar. Zin, Zan, bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo. Penguasa, hanya sedikit serangan balik, selebihnya kami baik-baik saja, jawab Zan sambil mengedarkan kekuatannya untuk memulihkan diri.
Sungguh sangat mengerikan. Jika terlambat sedikit saja kami berdua pasti akan tewas dalam ledakan itu, ucap Sieki menggelengkan kepala. Sus, sus. Hielong dan Helong tiba di tempat itu dengan tergesa-gesa sambil menatap sisa puing-puing ledakan yang masih melayang. Saudara Ruo, tanya Hielong penasaran sambil menatap Sieki dan yang lainnya. Tenanglah, kami baik-baik saja, jawab King Ruo santai. Saudara Ruo, apa yang terjadi? Tanya Helong penasaran. Para kultivator yang kami lawan sebelumnya merupakan para iblis dari neraka kuno, dan mereka menggunakan teknik penghancuran tubuh iblis, ucap King Ruo menjelaskan. Apa? Ucap Hielong dan Helong ternganga. Teknik penghancuran diri tubuh iblis adalah teknik terlarang kultivator tingkat dewa langit yang bahkan dapat melenyapkan satu kota seketika, ucap Helong dengan tubuh bergidik sambil menatap King Ruo dan rombongannya yang baik-baik saja. Saudara Hielong, bagaimana dengan pekerjaan kalian? Tanya King Ruo mencairkan suasana. Ah, kami hampir lupa. Saudara Ruo, mari, ucap Hielong membawa King Ruo menemui mata-mata dari kekaisaran Qian yang sudah mereka tangkap. Baik, kalian pergilah dulu. Aku akan menyusul, ada urusan yang akan aku selesaikan, ucap King Ruo sambil menatap puing-puing tersebut. Sambil menganggukkan kepala, Hielong lalu membawa rombongan itu meninggalkan tempat tersebut. Setelah Hielong, Helong, King Ruyue dan King Ling meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu memasukkan Sieki, Siejiu, Zin dan Zan ke dalam dunia jiwa dan meminta mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sus, Tautau dan keempat saudaranya keluar dari dunia jiwa. Tautau, bantu aku mencari cincin penyimpanan. Baik penguasa, jawab Tautau yang diikuti oleh keempat saudaranya lalu bergerak mencari cincin tersebut. Dengan keahliannya, dalam waktu singkat Tautau berhasil menemukan salah satu cincin yang berada di bawah puing-puing ledakan. Penguasa, ini, ucap Tautau menghampiri King Ruo menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang telah rusak. Tautau, terima kasih, ucap King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan tersebut dan memeriksa isinya. Kemampuan para guai ini benar-benar luar biasa, King Ruo membatin sambil menatap kelima anjing neraka tersebut dengan bangga. Setelah mencari cukup lama, mereka akhirnya berhasil menemukan dua cincin penyimpanan lainnya. Penguasa, aku mencium aura kegelapan neraka kuno dari cincin tersebut. Apakah mereka? Tanya Tautau ragu. Mereka memang berasal dari neraka kuno. Itu sebabnya aku memanggil kalian untuk mencari cincin penyimpanan tersebut, jawab King Ruo menjelaskan. Penguasa, apa tujuan para iblis dari neraka kuno memasuki tempat ini? Tanya Tautau penasaran. Mogui Tufu memiliki agenda untuk menguasai daratan tengah ini. Dan mereka yang terbunuh sebelumnya adalah prajurit elit yang dikirim untuk mencari artefak kuno. Tautau, tujuanku meminta kalian untuk mencari cincin penyimpanannya tersebut adalah untuk menghapus jejak mereka di tempat ini. Baiklah, sekarang kalian boleh kembali ke dalam dunia jiwa dan beristirahat, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab Tautau sambil memasuki dunia jiwa, yang diikuti oleh saudaranya yang lain. Setelah Tautau dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu melepaskan mantra formasi penghapus jejak di tempat itu lalu kembali ke tempat pertempuran yang pertama. Di tempat itu, King Ruo juga melakukan hal yang sama yaitu dengan mencari cincin penyimpanan dan menghapus jejak aura pertempuran. Sus, King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Hielong beserta rombongannya yang sedang menunggu kedatangan King Ruo duduk dengan santai sambil mengawasi kelima tawanan dari Kekaisaran Qian yang kini diam tak berkutik. Di hadapan para tawanan, Hielong berbicara dengan lepas sambil sesekali tertawa gembira. Dia dengan sengaja terus memancing kemarahan para tawanan yang tidak menggubrisnya tersebut. Dalam pertarungan sebelumnya, para tawanan itu benar-benar dibuat babak belur. Bahkan dari kelima tawanan itu, satu pun tidak ada yang memiliki gigi. Sus, King Ruo muncul di tempat itu. Adik Ruo, ucap Hielong menyapa kedatangan King Ruo dengan gembira.
King Ruo tersenyum kecil sambil menghampiri para tawanan tersebut dan menatapnya dengan kening berkerut. Kakak Hielong, lalu di mana mata-mata dari Kekaisaran Dongnan? Saudara Ruo, mereka sudah pergi dan melanjutkan pekerjaannya. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu melepaskan tembakan rantai jiwa kelima tawanan yang ada di hadapannya. Saudara Hielong, lepaskan ikatan mereka, ucap King Ruo. Bajingan bangsaat, ini adalah racun hati monyet, teriak sang jenderal sambil memerintahkan semua untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan murka yang menyala-nyala, sang jenderal menghampiri Wang Kui dan Dun Kai lalu tanpa ampun menebas leher mereka. Kalian juga, teriaknya murka sambil menyerang kedua murid yang ikut meledakkan herbal kayu bayangan sebelumnya. Dalam waktu singkat ruangan gua itu menjadi begitu kacau, di mana semua orang mulai saling membunuh dan menyerang satu sama lainnya. Kita tidak bisa berbuat banyak. Tinggalkan tempat ini, teriak sang jenderal sambil meninggalkan gua itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.